Karir Federico Valverde sempat dianggap bakal merosot setelah adanya kasus pemukulan terhadap Alex Baena. Hal itu diperparah dengan kehadiran Jude Bellingham yang digadang-gadang akan menggeser posisi utama Valverde. Namun berbekalkan ketekunan dan juga kerja keras, pemain Uruguay itu masih menjadi andalan Carlo Ancelotti yang gak tergantikan. Cetak gol coba merangkum kebangkitan Federico Valverde setelah sempat dianggap habis sebagai berikut. Pemain andalan Carlo Ancelotti. Nama Federico Valverde mulai dikenal luas setelah kehadiran Carlo Ancelotti. Pemain kelahiran Montevideo itu tampil impresif di bawah arahan Don Carlo dengan menjalani peran barunya. Valverde kerap dipercaya untuk menempati posisi sayap kanan. Gerakan fleksibilitasnya juga mampu menjalankan peran ganda sebagai winger yang piawai dalam bertahan dan menyerang. Pada musim perdananya bersama Don Carlo, Valverde mampu memainkan 46 pertandingan. Puncak karirnya terjadi setelah dia membawa Real Madrid meraih gelar Liga Champions. Saat itu Valverde berkontribusi dengan mencetak 1 assist untuk gol sematawayang Vinicius Junior. Steven Gerrard memujinya sebagai pemain yang punya akurasi dan juga kecepatan brilian. Gak cuma itu, Don Carlo juga sempat melemparkan pujian kepada Valverde. Dia menyebut pemain Uruguay itu sebagai pemain modern yang bisa ditempatkan di berbagai posisi. Di bawah komando Ancelotti, Valverde terus berkembang dan menjadi pemain yang komplit. Ex pemain dari Deportivo La Coruna ini bahkan mampu menuntaskan tantangan dari Don Carlo. Di musim lalu, Ancelotti sangat yakin Valverde bisa mencetak lebih dari 10 gol. Bahkan dirinya akan berhenti menjadi pelatih seandainya sang pemain gagal menuntaskannya. Hebatnya, Valverde mampu menjawab kepercayaan tersebut dengan mencetak 12 gol. Carlo Ancelotti mengatakan kalau pencapaian ini merupakan hal yang luar biasa. Valverde menyebut kalau tekanan ini sangat bagus untuk dirinya bisa terus berkembang. Dia nggak mau dijadikan kambing hitam atas pensiunnya Don Carlo sebagai pelatih. Karir yang hampir selesai. Sayangnya, karir cemerlang Valverde di musim lalu sempat tercoreng dengan adanya kasus kekerasan. Ex pemain dari Peñarol ini melakukan pemukulan terhadap Alex Baena. Hal itu terjadi setelah Real Madrid takluk atas Villarreal di bulan April kemarin. Dikutip dari media ESPN, perseteruan ini berawal saat Baena menghina calon anak Valverde. Dia mengucapkan jika anak Valverde nggak akan lahir ke dunia. Sebelumnya, sang istri bernama Mina Bonino sempat menyebut dirinya mengalami keguguran di bulan Februari lalu. Akibat ucapan pedas Baena ini membuat Valverde nggak bisa menahan emosinya. Dirinya tanpa ampun memukul wajah Baena hingga mengucurkan darah. Valverde pun mendapatkan kecaman dari pecinta sepak bola karena dianggap telah mencoreng. Nggak cuma itu, karirnya juga sempat terancam mati setelah dirinya bakal mendapatkan sanksi yang berat. Pihak kepolisian Spanyol dilaporkan sempat menyelidiki kasusnya. Valverde pun terancam akan mendapatkan sanksi larangan bermain selama 4 hingga 12 pertandingan. Javier Tebas selaku ketua dari RFIF menyebut tindakan Valverde merupakan aksi tercela. Seperti diketahui, banyak pemain yang karirnya meredup usai terjerat kasus. Sebut saja Mason Greenwood yang sempat absen bermain selama 1 tahun. Kini pemain asal Inggris itu banyak nggak diminati oleh klub besar dan harus bermain di Getafe. Membela skuad dari Azulones, Greenwood bahkan belum dipercaya menjadi starting utama. Dia tercatat baru memainkan 4 pertandingan dengan menorehkan 1 assist saja. Terbaru, Anthony juga tersandung kasus kekerasan dalam rumah tangga. Akibatnya, dia sempat absen membela Manchester United dalam beberapa pertandingan. Namun, pemain asal Brazil itu telah kembali bermain di laga menghadapi Brentford dini hari tadi. Terancam kehilangan tempat. Beruntung Valverde bisa bebas dari hukuman yang berat. Bersumber dari Football Espana, Baena dianggap nggak bisa memberikan keterangan yang sesuai dengan rekaman CCTV. Saat itu pihak penyelidik juga meragukan kesaksian dari Alvaro Odriozola. Dia menyebut Valverde terlibat kontak fisik dengan Baena yang membuat dirinya terluka. Namun setelah diputar lewat tayangan CCTV, pihak penyelidik menyebut nggak ada kontak fisik yang terjadi. Mereka menilai Valverde hanya terlibat adu argumen dengan Baena. Alhasil Valverde bisa bernafas lega dengan bebasnya tuntutan tersebut. Kebahagiaan sang gelandang juga ditambah dengan lahirnya sang buah hati yang diberi nama Bautista. Sayangnya Valverde sempat mendapatkan kabar buruk setelah Real Madrid berniat untuk menjualnya. Dia disebut-sebut bakal menjadi pemain lapis kedua usai manajemen mendatangkan Jude Bellingham.
Manajemen Los Blancos mematok harga Valverde dengan kisaran 90 juta euro. Manchester City sempat meminati sang gelandang setelah gagal mendapatkan Declan Rice. Namun pemain berusia 25 tahun ini masih ingin bertahan di Santiago Bernabeu. Dirinya percaya jika Don Carlo bakal terus memainkannya sebagai pemain utama. Namun ex-pelatih Chelsea ini justru kerap menurunkannya sebagai pemain pengganti. Dirinya hanya menjadi penghangat bangku cadangan di laga kontra Union Berlin dan juga Getafe. Valverde bahkan sempat menyesali keputusannya bertahan di Real Madrid. Pasalnya pemain kelahiran 1998 ini menilai dirinya mulai dianaktirikan oleh Don Carlo. Ancelotti lebih sering menurunkan Eduardo Camavinga dan juga Luka Modric sebagai pemain utamanya. Pembuktian Federico Valverde. Meskipun sempat menjadi pemain pengganti, Valverde bisa membuktikan kualitasnya lewat performa impresif. Dirinya mulai kembali menjadi andalan Carlo Ancelotti di lini tengah. Di musim ini Don Carlo berinisiatif untuk mengganti formasinya dari 4-3-3 menjadi 4-1-2-1-2. Dalam formasi ini Jude Bellingham dipercaya untuk mengisi posisi sebagai playmaker. Sementara itu Valverde ditugaskan sebagai penghubung di lini tengah. Artinya dia ditugaskan oleh Don Carlo untuk memutus dan bisa menginisiasi serangan. Menurut Ancelotti, Valverde merupakan gelandang modern yang punya kualitas mumpuni. Omongan Don Carlo berhasil dibuktikannya dengan penampilan yang fantastis. Valverde sudah bermain dalam 11 laga dan melesakkan 1 gol serta 3 assist. Dia bahkan menjadi penentu kemenangan pada laga menghadapi Napoli di Liga Champions lalu. Saat itu tendangan roketnya nggak mampu diselamatkan dengan baik oleh Alex Meret. Sayangnya gol ini dianggap menjadi gol bunuh diri karena Meret sempat terlebih dahulu menghalaunya. Seperti diketahui, pemain asal Uruguay ini memang punya kemampuan khusus yakni tendangan roket. Kemampuannya ini nggak jarang menyelamatkan Real Madrid dari kekalahan. Ancelotti pun gak ragu memuji bakat langka yang dimiliki oleh sang pemain. Dia menyebut kemampuannya ini memang pantas dianugerahkan ke Valverde yang bakal menjadi pemimpin lini tengah. Kegilaan Valverde berlanjut saat dia membawa Los Blancos menang 4 gol tanpa balas atas Osasuna. Meskipun gak mencetak gol, dirinya mampu menyumbangkan 2 assist. Alhasil Valverde membantu Jude Bellingham mencatatkan rekor barunya. Gelandang asal Inggris ini tercatat sudah mencetak 10 gol dari 10 pertandingan yang telah dilakoni. Catatan tersebut menyamai rekor yang diraih oleh Cristiano Ronaldo saat memulai karirnya bersama El Real. Berkat performa impresifnya ini, OneFootball memberikannya rating 8. Era baru lini tengah Real Madrid. Penampilan hebat Valverde sekaligus menginisiasikan era baru lini tengah Real Madrid. Posisinya semakin gak tergantikan dan berhasil menggeser sejumlah pemain veteran. Sebut saja Toni Kroos dan juga Luka Modric yang di musim ini jarang bermain sebagai starting line up. Dalam 11 laga terakhirnya, keduanya selalu bergantian bermain sebagai posisi utama. Modric sendiri sebenarnya sudah bermain dalam 9 pertandingan. Dari 9 pertandingannya tersebut, dirinya hanya bermain sebagai pemain utama sebanyak 3 pertandingan. Ternyata peran ini sempat dibicarakan terlebih dahulu pada awal musim. Saat itu Ancelotti menyebut keduanya untuk bisa menjalankan peran barunya untuk memimpin pemain muda. Gak heran Don Carlo lebih mempercayakan permainannya kepada para gelandang muda. Selain Valverde, Eduardo Camavinga juga gak pernah absen mengisi starting line up. Begitu juga dengan Aurelien Tchouaméni yang baru 1 kali dirotasi oleh Ancelotti. Don Carlo nggak lupa memuji penampilan apik para pemain mudanya tersebut. Ex-pelatih AC Milan ini mengaku cukup puas dengan sistem permainan di lini tengah di dalam taktik barunya. Di sisi lain, semua gelandang Real Madrid juga punya kemampuan bermain di berbagai posisi. Sebagai contoh, Camavinga yang sempat ditempatkan pada posisi bek kiri. Terbaru ada Tchouaméni yang berhasil menjalankan peran baru sebagai bek tengahnya. Itulah ulasan kebangkitan Federico Valverde setelah karirnya digadang-gadang habis. Bagaimana pendapatmu? Apakah Valverde bisa tampil konsisten hingga akhir musim? Coba tulis pendapatmu di kolom komentar di bawah ini.